Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di sini saya dapat pesanan lagi untuk dibuatkan monitoring suhu dan kelembapan. Tapi bedanya di sini untuk monitoring suhu dan kelembapannya dia digunakan untuk mengirimkan ke database ya. Jadi secara online untuk pengirimannya tidak menggunakan Blink ataupun Telegram, tapi dikirimkan menggunakan database di MySQL database-nya. Jadi ditampilkan ke database saja, tidak dibuatkan untuk webnya karena bisa dibuat sendiri untuk webnya. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman mau dibuatkan project beserta alatnya atau hardware-nya, selama persediaan sensornya itu saya ada dan punya, nanti bisa saya bantu buatkan untuk atau rakitkan dari projectnya. Nah, ini sudah jadi untuk projectnya. Di sini ada DHT11 sensornya. Saya taruh di sini, dan di sini ada soket DC female-nya, lalu ada switch-nya, dan di sini ada lampu indikator power-nya. Jadi kalau misalkan switch-nya ini saya on kan, otomatis indikatornya dia akan menyala. Dan di sini dia menggunakan sumber tegangannya 5 volt. Nah, di sini saya juga menyediakan adaptor dan kabel USB dari ESP32-nya juga saya siapkan ya. Oh iya, di sini saya menggunakan untuk kontrolnya ini menggunakan ESP32 lagi ya. Nah, sebenarnya ESP32 ini sangat enak digunakan untuk pemrograman IoT dibandingkan ESP8266 karena pemrogramannya simple dan pin-pinnya pun juga sudah jelas, jarang muncul error juga kalau kita sudah menggunakan ESP32. Tetapi juga harganya cukup lumayan mahal daripada ESP8266 ya tentunya. Nah, jadi cara kerja dari alat ini hanya mengirimkan data dari temperatur dan kelembapan atau humidity yang didapatkan dari sensor DHT11 ini dikirimkan ke ESP32, lalu dari ESP32 dikirimkan ke database MySQL dengan menggunakan koneksi internet yang sama atau di local host ya. Makanya nanti dia akan ditampilkan di database-nya. Nah, jadi seperti itu prinsipnya, dan di sini pun untuk pengiriman datanya bisa disetting sendiri, delay-nya itu bisa disetting mau dibuat setiap berapa detik pengirimannya atau berapa menit pengirimannya, itu bisa disetting atau diatur sendiri sesuai keinginan ya teman-teman. Nah, saya tunjukkan untuk cara kerjanya. Jadi di sini kalau misalkan dinyalakan, LED-nya akan menyala, berarti indikator bahwa ESP32-nya sudah menyala dan dia akan mengirimkan datanya ke database ini ya. Nah, ini akan saya perlihatkan. Masuk ke DB sensor ini, lalu di tabel mount dia akan masuk di sini nanti. Kalau misalkan WiFi-nya sudah terhubung ya. Karena ini WiFi-nya belum terhubung, makanya dia belum masuk untuk datanya. Nah, sekarang kita coba refresh lagi apakah datanya sudah muncul. Nah, ini sudah muncul ya datanya. Nah, ini ada ID alat, lalu ada temperatur yang terbaca saat ini, dan humidity-nya atau kelembapannya. Dan di sini ada waktu saat data ini dikirimkan. Nah, ID alat ini digunakan untuk jika misalkan alatnya itu lebih dari satu ya. Jadi kalau misalkan alat satu ini mendeteksi di suhu 30 dengan kelembapan segini, kalau misalkan nanti ada 3 alat ya tinggal dideklarasikan alat kedua ini diganti dengan ID alatnya 2. Jadi kita biar tahu suhu di alat 1, di alat 2 ataupun di alat 3. Nah, makanya di sini ada tabel ID underscore alat. Jadi untuk mengidentifikasi dari alat yang digunakan itu di nomor berapa. Jadi seperti itu untuk prinsipnya. Nah, ini saya setting di setiap 2 detik dia akan mengirimkan. Kalau misalkan saya refresh, nah ini datanya akan terkirim semua. Jadi hanya dikirimkan ke database. Nah, makanya bagi teman-teman kalau misalkan mau dibuatkan project, tinggal request saja mau dibuatkan seperti apa atau diprogramkan seperti apa. Itu juga bisa teman-teman tinggal DM saya di Instagram, atau teman-teman juga bisa hubungi saya di Shopee, chat di Shopee atau di Tokopedia saya teman-teman. Nanti akan saya balas, tinggal teman-teman tunggu saja. Nah, dari pemrograman ini nanti teman-teman dapat apa saja sih? Kalau misalkan teman-teman berminat dan ingin beli hardware-nya juga, nanti teman-teman yang pasti dapat hardware-nya yang pertama.
Lalu yang kedua, teman-teman dapat wiring diagram dari alat yang sudah dibuatkan ini tadi. Lalu kalau misalkan teman-teman mau request, mau difotokan sebelum proses perakitan, nanti akan saya fotokan. Lalu range harganya pun juga nanti saya akan tunjukkan berapa kalau misalkan teman-teman jadi pesan. Kemudian untuk programnya pun juga dapat. Kalau misalkan teman-teman belinya database, teman-teman dapat program MySQL dan PHP-nya. Lalu kalau misalkan teman-teman pesannya Project IoT yang menggunakan Blink dan Telegram Bot, teman-teman akan dapatkan video tutorial untuk step by step pembuatannya seperti apa. Nah, cara pemesanannya teman-teman bisa tinggal jelaskan secara detail untuk alat yang mau dibuatkan itu seperti apa, atau program yang dibuat itu seperti apa. Nanti akan saya hitungkan untuk range harganya. Lalu kemudian teman-teman bisa lakukan DP. Lalu teman-teman DP itu untuk tanda jadi pembuatan alatnya ya. Nah, kalau misalkan sudah di DP, nanti akan saya proses untuk pembuatan alatnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu, dan nanti bisa via transfer atau teman-teman beli di Shopee atau di Tokopedia, itu nanti saya buatkan link untuk custom project. Teman-teman check out di situ dengan harga yang sudah disesuaikan yang tentunya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli lewat Shopee atau Tokopedia, kalau misalkan teman-teman ada gratis ongkir, nanti pengirimannya itu jadi gratis ongkir, tidak ada biaya tambahan lagi untuk ongkos kirimnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.